Jadi dalam kesempatan ini kami akan mensosialisasikan terkait dengan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025. Sebagai informasi awal, Bapak Ibu dapat mengunduh paparan pada hari ini dan juga Juknis PPDB itu sudah kami upload di web Disdikpora Provinsi Bali dengan alamat disdikpora.baliprop.go.id. Dan juga nanti akan kami share dalam link yang akan kami sertakan di dalam kolom chat. Next. Baik Bapak Ibu, untuk dasar hukum kebijakan PPDB di tahun ini ya, kita masih tetap berpedoman kepada peraturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian peraturan Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Kemudian surat Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek nomor 2252-C-HK.08/2024 perihal pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024-2025 tanggal 5 Maret 2024. Dan terakhir yang baru saja ditetapkan di tahun ini yaitu keputusan Gubernur Bali nomor 260/A/HK/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tahun pelajaran 2024-2025. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, persyaratan umum dan khusus PPDB pada tahun ini tidak terlalu berbeda jauh dengan persyaratan PPDB di tahun 2023. Yang menjadi persyaratan umum adalah ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian akta kelahiran atau surat keterangan lahir, surat pernyataan orang tua atau wali, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Kemudian untuk untuk persyaratan khusus di masing-masing jalur, untuk jalur zonasi, melampirkan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi minimal tanggal terbit KK di tanggal 26 Juni 2023. Kemudian untuk jalur inklusi, melampirkan surat keterangan atau rekomendasi ahli. Untuk jalur afirmasi, melampirkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar, kartu PKH, kemudian KPS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali, melampirkan surat penugasan orang tua wali dan surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil yang diterbitkan paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi maksimal di tanggal 26 Juni 2023. Jadi hal ini yang mungkin sedikit berbeda dari tahun lalu, di mana di tahun ini dipersyaratkan bahwa surat penugasan orang tua wali itu paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian untuk jalur sertifikat prestasi, melampirkan sertifikat juara hasil perlombaan yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi sertifikat juara ini diperoleh selama siswa tersebut menjadi siswa SMP, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian jalur ranking nilai raport melampirkan surat keterangan nilai raport.
Kemudian khusus untuk SMK dengan keahlian farmasi dan kelompok teknologi melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna. Nah, untuk pembagian kuota pada jalur PPDB jenjang SMA maupun jenjang SMK tidak berbeda dengan tahun yang lalu, jadi masih sama jumlah kuotanya. Untuk PPDB jenjang SMA, untuk jalur zonasi kuota sebesar 50%. Untuk jalur afirmasi kuota sebesar 15%. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali kuota sebesar 5%. Untuk jalur ranking nilai rapot kuota 10%. Dan jalur sertifikat prestasi kuota 20%. Untuk jalur PPDB jenjang SMK, untuk jalur zonasi kuota sebesar 10%, jalur afirmasi kuota sebesar 30%, jalur sertifikat prestasi kuota sebesar 15%, dan jalur ranking nilai rapot kuota sebesar 45%. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam jalur afirmasi untuk PPDB SMA. Jadi jalur afirmasi ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin ekstrim, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Jadi jalur afirmasi 15% ini adalah termasuk kuota untuk jalur inklusi Bapak Ibu. Jadi untuk pilihan sekolah di dalam jalur afirmasi maupun inklusi dapat memilih satu SMA di dalam zona. Jadi hanya dapat memilih satu SMA dalam zona sesuai dengan domisili calon peserta didik. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin ekstrim dapat langsung diterima sesuai dengan alamat domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga dengan memenuhi salah satu persyaratan, yaitu salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar atau PIP, kemudian Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atau PKH, atau Kartu Perlindungan Sosial atau KPS, atau Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial. Jadi pada tahun ini untuk persyaratan BPJS KIS tidak bisa lagi diterima ya Bapak Ibu. Jadi yang bisa diterima untuk persyaratan afirmasi hanya yang tertera di dalam juknis ini. Kemudian bagi peserta didik yatim piatu dapat melampirkan surat kematian orang tuanya. Nah, jika tidak memenuhi atau tidak memiliki salah satu persyaratan tersebut di atas ya, nah, itu nanti bisa calon peserta didik nanti bisa menyampaikan kepada sekolah tujuan ya bahwa tidak memiliki persyaratan tersebut di atas. Jadi kalau memang benar berasal dari keluarga tidak mampu ya, nanti akan dilakukan home visit oleh panitia PPDB sekolah tujuan ke tempat tinggal calon peserta didik. Jadi nanti akan dilihat secara langsung oleh panitia PPDB bagaimana kondisi calon peserta didik tersebut. Nanti ada instrumen yang akan didata, yang akan diberikan penilaian apakah memang termasuk dalam kategori sangat miskin. Jadi jangan khawatir apabila belum memiliki persyaratan tersebut, salah satunya yang ada di dalam juknis, nanti akan dilakukan home visit oleh panitia PPDB sekolah tujuan. Jadi nanti dari kepala desa juga bisa mengeluarkan surat keterangan miskin dan nanti akan ditindaklanjuti dengan home visit oleh panitia PPDB sekolah tujuan. Jadi apabila memang memenuhi kategori yang sudah disyaratkan dalam juknis, maka akan dapat diterima. Kemudian untuk calon peserta didik baru penyandang disabilitas atau inklusi langsung diterima dengan memenuhi salah satu persyaratan. Di antaranya surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, atau surat keterangan dari psikolog, atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, atau berasal dari lulusan SLB atau sekolah inklusi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal. Lanjut.
Baik, sekarang kita beralih ke jalur zonasi untuk PPDB SMA. Jadi jalur zonasi untuk PPDB SMA ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada kartu keluarga. Dan dalam jalur zonasi ini juga kami memprioritaskan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin. Jadi mungkin eh, ada masih anak-anak kita yang tidak atau tercecer ya, tidak terlambat mendaftar atau satu hal dan lain sebagainya, tidak mendaftar di jalur afirmasi, tapi memang kenyataannya berasal dari keluarga tidak mampu, maka calon peserta didik ini dapat juga memilih di jalur zonasi. Jadi nanti juga melampirkan kelengkapan sesuai dengan yang dipersyaratkan di jalur afirmasi, dan nanti juga akan dilakukan home visit oleh panitia PPDB. Nah, dalam jalur zonasi ini kuota sebesar 50%, calon peserta didik dapat memilih 2 SMA di dalam zona. Jadi untuk SMA ini adalah zonanya adalah antar kecamatan, sedangkan untuk SMK zonanya antar kabupaten. Nah, untuk jalur zonasi ini, domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Apabila kurang dari 1 tahun, terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Jadi nanti saat masuk ke dalam sistem PPDB online, apabila memang ada perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, tetap nanti melampirkan KK fotokopi dari KK lamanya ya Bapak Ibu ya. Sebagai dasar kita untuk mengecek bahwa memang tidak pindah domisili, tapi memang ada perubahan data KK sehingga harus diterbitkan KK yang baru. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain, yaitu adanya penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik, atau adanya pengurangan anggota keluarga karena ada yang meninggal dunia atau anggota keluarga ada yang pindah, atau KK hilang atau rusak. Nah, dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama bagi perubahan data karena adanya penambahan atau pengurangan anggota keluarga atau rusak. Nah, apabila KK-nya hilang, harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Nah, dalam hal perubahan KK itu karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. Kemudian nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru. Sama dengan nama yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, atau akta kelahiran dan atau KK sebelumnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi bagi informasi bagi calon peserta didik, orang tua, wali dan calon peserta didik harus berada dalam satu KK yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang. Jadi ketentuan yang tercantum dalam jalur zonasi ini memang ini sudah amanat dari keputusan Sekjen Kemendikbudristek nomor 47 /M/2023, sehingga kami masukkan ke dalam Juknis PPDB Provinsi Bali tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi memang ini sudah amanat dari pusat sehingga kami masukkan di dalam Juknis PPDB. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali dengan kuota sebesar 5% itu dapat memilih 1 SMA di dalam zona wilayah penugasan orang tua. Jadi jalur perpindahan tugas orang tua wali ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua wali yang dibuktikan dengan
Surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi tanggal terbit surat penugasan orang tua maksimal di tanggal 26 Juni 2023. Dan juga melampirkan surat keterangan pindah domisili atau SKPD orang tua wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Maksimal juga di tanggal 26 Juni 2023. Nah, di mana perpindahan tugas orang tua atau wali ini minimal antar kabupaten kota dalam Provinsi Bali atau dari luar Provinsi Bali. Jadi tidak diperkenalkan perpindahannya hanya antar kecamatan saja. Masih dalam satu kabupaten kota tidak diperkenankan. Jadi minimal antar kabupaten kota di dalam Provinsi Bali atau dari luar Provinsi Bali. Oke, kemudian untuk jalur prestasi, dengan kuota sebesar 30% terbagi atas untuk kuota jalur sertifikat prestasi sebesar 20% dan jalur ranking nilai raport sebesar 10%. Untuk jalur sertifikat prestasi terbagi atas prestasi akademik sebesar 10%, prestasi non-akademik 5%, dan seni budaya Bali 5%. Untuk prestasi akademik, melampirkan bukti atas prestasi yang diperoleh dari kompetensi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, teknologi, riset, atau inovasi. Kemudian untuk non-akademik melampirkan bukti atas prestasi non-akademik yang diperoleh dari kompetensi di bidang olahraga atau seni budaya non-Bali. Kemudian untuk seni budaya Bali melampirkan bukti atas prestasi non-akademik yang diperoleh dari kompetensi di bidang seni budaya Bali. Kemudian untuk jalur ranking nilai raport itu berdasarkan perankingan akumulasi nilai raport 5 semester terakhir dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Kemudian untuk pilihan sekolahnya, yang memilih jalur sertifikat prestasi dapat memilih satu SMA baik di dalam ataupun di luar zonasi, jadi diperkenankan. Nah, sedangkan jalur ranking nilai raport itu lebih banyak lagi bisa memilih 2 SMA, baik di dalam ataupun di luar zona. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sisa kuota PPDB SMA, apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali, jalur sertifikat prestasi, dan jalur zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur ranking nilai raport. Baik, sekarang kita beranjak ke PPDB jenjang SMK, Bapak Ibu. Jadi di mana zonanya adalah zona administratif kabupaten. Nah, untuk jalur-jalurnya yaitu terdiri dari jalur afirmasi dengan kuota sebesar 30%. Jadi untuk calon peserta didik nanti hanya dapat memilih SMA atau SMK ya, jadi tidak bisa lintas lagi. Mungkin kalau beberapa tahun lalu bisa memilih 2 SMA, 1 SMK. Kalau mulai tahun lalu sudah tidak diperkenankan lagi. Jadi di tahun ini pun bagi yang ingin sekolah di SMA hanya bisa memilih SMA, dan bagi yang ingin sekolah di SMK hanya bisa memilih SMK saja. Jadi nanti sistemnya juga berbeda ya, alamat pendaftaran sistem PPDB online-nya juga akan masing-masing ada untuk SMA maupun SMK. Jadi yang untuk jalur afirmasi ya dapat memilih satu SMK dengan satu kompetensi di dalam zona. Jadi yang terdekat dengan domisili tempat tinggal siswa. Begitu juga dengan jalur inklusi. Nah, untuk persyaratannya ini hampir sama Bapak Ibu ya. Untuk jalur afirmasi PPDB SMK ini sama dengan persyaratan afirmasi pada PPDB jenjang SMA. Lanjut. Nah, untuk jalur zonasi ya dengan kuota sebesar 10%.
Jadi kuota 10% dalam jalur zonasi SMK ini termasuk kuota bagi jalur perpindahan tugas orang tua wali. Jadi zonasi SMK ini berdasarkan kabupaten Bapak Ibu. Dan diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada kartu keluarga. Di mana juga di jalur zonasi ini kami memprioritaskan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin. Untuk persyaratannya sama dengan persyaratan jalur zonasi di PPDB SMA. Sedangkan untuk pilihan sekolahnya, ya siswa yang memilih jalur zonasi dalam PPDB SMK ini dapat memilih 2 SMK. Jadi satu SMK masing-masing dapat memilih 2 kompetensi. Ya, jadi total ada 4 kompetensi. Jadi siswa dapat memilih 2 SMK, di mana masing-masing SMK dapat memilih 2 kompetensi. Lanjut. Baik, untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali, ya dalam PPDB SMK ini masuk kuotanya jadi satu dengan kuota zonasi, yaitu sebesar 10%. Nah, untuk pilihan sekolahnya dapat memilih satu SMK dengan maksimal 2 kompetensi di dalam wilayah penugasan orang tuanya. Untuk persyaratannya juga sama dengan jalur perpindahan tugas orang tua wali di PPDB SMA. Jadi melampirkan surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi tanggal terbit surat penugasannya maksimal di tanggal 26 Juni 2023. Dan juga melampirkan surat keterangan pindah domisili dari orang tua atau wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil maksimal juga di tanggal 26 Juni 2023. Dan di sini untuk perpindahan tugas orang tua wali juga minimal antar kabupaten kota dalam Provinsi Bali atau dari luar Provinsi Bali. Kemudian untuk jalur prestasi di PPDB SMK ini kuotanya 60%. Yang terbagi atas jalur sertifikat prestasi kuota 15%, kemudian jalur ranking nilai rapot kuotanya 45%. Nah, untuk jalur sertifikat prestasi terbagi atas prestasi akademik, non-akademik, dan seni budaya Bali masing-masing kuotanya 5%. Untuk ranking nilai rapot berdasarkan perankingan akumulasi nilai rapot semester terakhir mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Lanjut. Kemudian untuk sisa kuota di PPDB SMK, apabila kuota jalur afirmasi, jalur sertifikat prestasi, dan jalur zonasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai raport. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk seleksi PPDB SMA dan SMK di tahun 2024 ini, jadi untuk prioritas seleksinya itu akan dilakukan lebih dulu menseleksi di jalur inklusi. Jadi perlu kami informasikan bahwa seorang calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 jalur. Jadi kami sarankan siswa-siswa nanti jangan hanya memilih 1 atau 2 jalur saja, tapi maksimalkan memilih di 3 jalur. Jadi ada 2 jalur yang wajib dipilih, ya di dalam sistem nanti ada pilihan-pilihan paketnya. Yang setiap paket nanti ada berisi 2 jalur wajib, yaitu jalur zonasi dan jalur ranking nilai rapot. Yang berbeda dari masing-masing pilihan tersebut mungkin ada inklusi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan sertifikat prestasi. Jadi nanti di dalam sistem PPDB online itu akan dikelompokkan menjadi beberapa paket pilihan, di mana dalam satu paket itu berisi masing-masing 3 jalur. Ya. Nah, jadi misalnya seorang siswa memilih paket pertama yang terdiri dari Jadi misalnya calon peserta didik memilih satu kelompok paket, di mana dalam paket tersebut berisi jalur
sertifikat prestasi, zonasi, ranking nilai rapot. Maka nanti yang pertama diseleksi adalah sertifikat prestasinya ini dulu, Bapak Ibu. Kalau tidak lolos di prestasi, baru akan dilihat zonasinya. Kalau tidak lolos di zonasi, baru akan dilihat ranking nilai rapot. Jadi ranking nilai rapot ini akan diseleksi paling akhir, Bapak Ibu. Jadi yang diseleksi di awal pertama adalah inklusi, baru afirmasi, kemudian perpindahan tugas orang tua, sertifikat prestasi, zonasi, terakhir baru ranking nilai rapot yang diseleksi. Jadi memungkinkan saja misalnya seorang calon peserta didik memilih jalur zonasi tapi tidak diterima ya di zonasi, tapi dilihat ranking nilai rapotnya besar, nah, maka bisa diterima. Ya, jadi kami sarankan agar anak-anak, siswa, calon peserta didik jangan hanya memilih 1 atau 2 jalur saja, tapi maksimalkan pilih di 3 jalur pendaftaran, baik di PPDB SMA maupun di PPDB SMK. Ya. Lanjut. Nah, untuk seleksi baik PPDB SMA maupun SMK hampir sama Bapak Ibu. Jadi untuk seleksi afirmasi itu kita akan melihat dulu persyaratannya ya. Jika memang memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan di dalam Juknis, maka calon peserta didik tersebut dapat langsung diterima berdasarkan zonasi. Begitu juga dengan inklusi. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua wali, dasar seleksinya kita melihat dari jaraknya Bapak Ibu. Nah, apabila ada 2 calon peserta didik yang mendaftar memiliki jarak yang sama, maka yang dilihat adalah usia dari calon peserta didik tersebut. Jika salah satu usianya lebih tua, maka peserta didik yang usianya lebih tua itu yang akan diterima. Kemudian untuk sertifikat prestasi, pertama akan dilihat dari bobot nilai sertifikatnya. Nah, jika ada nilai yang sama di antara 2 calon peserta didik, nah itu juga akan diseleksi dari usia yang lebih tua itu yang akan diprioritaskan atau diterima. Jadi dari semua jalur ini ya seleksinya apabila ada jarak yang sama, kita prioritaskan usia yang lebih tua itu yang diterima. Lanjut. Nah, untuk seleksi PPDB SMK juga urutan seleksinya sama dengan PPDB SMA tadi ya. Jadi urutan pertama yang diseleksi adalah dari jalur inklusi, kemudian afirmasi, baru sertifikat prestasi, kemudian zonasi, terakhir ranking nilai raport. Lanjut. Untuk seleksinya sama ya Bapak Ibu ya antara PPDB SMA dengan SMK. Jadi kita melihat dari jarak ya, jika ada jarak yang sama ya, misalnya di jalur zonasi ada jarak yang sama itu dari usia yang lebih tua. Nah, khusus di jalur zonasi ini juga kita prioritaskan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. Lanjut. Nah, ini adalah pilihan sekolah yang dapat dipilih oleh adik-adik kita, siswa-siswa calon peserta didik. Bagi yang memilih jalur inklusi ya, kemudian memilih SMA, maka dapat memilih 1 SMA di dalam zona yang sudah ditetapkan. Kemudian kalau pemilih SMK dapat memilih 1 SMK dengan maksimal 1 kompetensi baik di dalam zonasi ataupun di luar zonasi. Kemudian bagi yang memilih jalur afirmasi, kemudian memilih SMA dapat memilih 1 SMA di zonasi yang telah ditetapkan. Kemudian bagi yang memilih SMK dapat memilih 1 SMK dengan 1 kompetensi di dalam zonasi. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua wali itu juga hanya dapat memilih 1 SMA di wilayah penugasan orang tuanya. Begitu juga dengan SMK hanya dapat memilih 1 SMK dengan 2 kompetensi dalam wilayah penugasan orang tuanya. Untuk jalur sertifikat prestasi juga hanya dapat memilih 1 SMA. Nah, di sini perbedaannya bisa memilih baik di dalam maupun di luar zonasi tempat tinggal. Kalau memilih SMK juga dapat memilih 1 SMK dengan 2 kompetensi baik di dalam zonasi ataupun di luar zonasi. Kemudian untuk jalur zonasi dapat memilih 2 SMA, namun masih di dalam zonasi yang telah ditetapkan.
Kemudian kalau memilih SMK itu dapat memilih 2 SMK. Dengan masing-masing SMK itu dapat memilih 2 kompetensi masing-masing. Ya, jadi bukan satu SMK memilih 4 kompetensi, tidak. Tapi satu SMK memilih 2 kompetensi, nah dapat memilih 2 SMK. Jadi maksimal 4 kompetensi. Kemudian untuk jalur ranking nilai rapot sama ya, dapat memilih 2 SMA namun bisa di dalam maupun di luar zonasi. Begitu juga dengan SMK dapat memilih 2 SMK dengan masing-masing SMK dapat memilih 2 kompetensi baik di dalam maupun di luar zonasi. Nah, Bapak Ibu, untuk ketentuan sertifikat prestasi ya, jadi untuk sertifikat internasional minimal diikuti peserta asal negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta. Jadi untuk sertifikat internasional minimal diikuti peserta dengan minimal 3 negara ya Bu Fajar ya, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta. Kemudian untuk sertifikat nasional minimal diikuti peserta 5 provinsi. Juga harus melampirkan daftar pendukung asal peserta. Kemudian sertifikat provinsi minimal diikuti peserta yang berasal dari 5 kabupaten kota, juga melampirkan daftar pendukung peserta. Apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan, maka diturunkan menjadi 1 level di bawahnya. Kemudian bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Di mana sertifikat prestasi ini juga harus mendapatkan pengesahan dari dinas terkait, baik provinsi, kabupaten, kota sesuai kewenangannya, atau pihak penyelenggara atau pihak yang berwenang. Nah ini Bapak Ibu untuk pembobotan nilai prestasi ya. Jadi di dalam sertifikat prestasi itu harus tercantum juara 1, 2, 3 atau harapan. Nah kalau mencantumkannya berupa medali emas, perak atau perunggu, harus ada surat keterangan dari penyelenggara yang memang menyetarakan bahwa medali emas ini sama dengan juara 1, seperti itu. Harus ditambahkan lagi keterangannya. Karena memang di dalam Juknis kita mensyaratkan sertifikat kejuaraan. Jadi ada juara 1, 2, 3 atau harapan. Lanjut. Kemudian untuk surat keterangan nilai rapot, ini adalah akumulasi nilai rapot pengetahuan 5 semester terakhir, yaitu semester 1 sampai dengan 5 yang terdiri dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam. Jadi nanti surat keterangan nilai rapot ini nanti ada formatnya dalam lampiran Juknis, ditandatangani oleh kepala sekolah SMP, Bapak Ibu. Nah untuk keseragaman nanti 2 angka di belakang koma ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk penjumlahannya itu adalah nanti 2 angka di belakang koma. Lanjut. Baik, seperti yang tadi saya sudah singgung di awal ya, untuk pilihan PPDB SMA, di mana calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 jalur pendaftaran PPDB secara bersamaan dalam 1 tahapan. Jadi nanti di dalam sistem PPDB online tersebut nanti akan ada pilihan-pilihan paketnya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya masih sama ya dengan tahun lalu sistemnya. Nah di dalam pilihan-pilihan tersebut ada paket-paketnya. Jadi pilihan pertama itu paketnya berisi ada jalur inklusi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Kemudian pilihan kedua itu ada jalur afirmasi, zonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Jadi misalnya calon peserta didik memilih di pilihan kedua, dalam paket kedua, itu dituntaskan nanti pendaftarannya. Ya.
Jadi di situ berisi ada jalur afirmasi, zonasi, ranking nilai rapot. Itu nanti melakukan pendaftaran 3 kali. Jadi pertama mendaftar dulu jalur afirmasinya sampai keluar tanda bukti pendaftarannya. Kemudian lanjut mendaftar lagi di jalur zonasi, selesaikan sampai mendapatkan tanda bukti pendaftaran. Dan terakhir selesaikan lagi pendaftaran di jalur ranking nilai rapotnya sehingga keluar lagi tanda bukti pendaftarannya. Jadi nanti masing-masing calon peserta didik ini akan mendapatkan 3 tanda bukti pendaftaran. Namun yang akan kami buka lebih awal untuk PPDB SMA atau SMK ini adalah khusus untuk jalur afirmasi dan inklusi akan kita buka lebih awal di tanggal 19 Juni 2024. Sedangkan untuk jalur lainnya baru akan kami buka di tanggal 26 Juni 2024. Kami ingatkan kembali ya, calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran. Jadi pastikan tidak ada kesalahan dalam mengupload dokumen yang disyaratkan dan lain sebagainya. Ya, karena kalau sudah mendaftar dan keluar tanda bukti pendaftaran itu tidak dapat diubah. Tidak dapat mengubah pilihan. Jadi pastikan kembali sebelum mendaftar atau kalau masih ada ragu atau masih bingung cara mendaftar, mengupload dokumen dan sebagainya, bisa datang dulu ke posko-posko PPDB yang ada di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kota Sebali, ataupun bisa datang di posko PPDB Dinas Provinsi di Renon Denpasar. Kami sudah buka seluruh posko PPDB mulai kemarin hari Senin tanggal 20 Mei kami sudah instruksikan agar seluruh satuan pendidikan SMA, SMK untuk membuka posko PPDB dan memberikan layanan informasi kepada seluruh masyarakat dan calon peserta didik agar dapat memberikan informasi yang benar ya, sehingga tidak ada lagi nanti kebingungan atau ketidaktahuan bagi calon peserta didik pada saat nantinya akan langsung mendaftar secara online. Dan bagi calon peserta didik yang mungkin tidak memiliki perangkat yang memadai untuk melakukan pendaftaran secara online, kami persilahkan untuk datang ke satuan pendidikan, sekolah-sekolah tujuan yang ingin dituju oleh calon peserta didik, silahkan minta bantuan kepada panitia di sana untuk membantu didaftarkan. Ya. Nah nanti kalau sudah mendaftar, jangan lupa juga untuk tetap berkomunikasi dengan satuan pendidikan, apakah mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Jadi jangan sampai nanti sudah lewat mendaftar, tidak ada bisa lagi melakukan klarifikasi. Ya. Jadi kami ingatkan sekali lagi agar sebelum mendaftar nantinya di tanggal 19 sampai dengan 29 Juni, pastikan sudah memiliki semua persyaratannya lengkap, dokumen-dokumennya sudah lengkap. Jika masih ada keraguan, kebingungan, atau hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jelas lagi, silahkan. Ya, jangan ragu-ragu untuk langsung datang ke posko-posko PPDB yang sudah dibuka di seluruh satuan pendidikan Kabupaten Kota Sebali. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk alur pendaftaran PPDB SMA maupun SMK ya hampir sama alurnya. Jadi untuk saat ini kami belum dapat menginformasikan alamat portal PPDB online karena memang kami masih dalam proses penyiapan sistem. Sungkara di awal Juni ini akan segera kami informasikan ya, mudah-mudahan memang sudah selesai. Ya, kami nanti akan segera informasikan di minggu pertama bulan Juni di mana alamat portal PPDB online SMA dan SMK. Jadi kami informasikan kepada Bapak Ibu, seluruh masyarakat dan adik-adik calon peserta didik untuk terus memantau website disdikpora.baliprof.go.id ataupun di akun media sosial Portabel BP Tekdik. Ya, kami ingatkan sekali lagi, bisa terus untuk memantau website disdikpora.baliprof.go.id maupun di akun media sosial baik di YouTube, Instagram, Facebook, Portabel BP Tekdik maupun akun media sosial Disdikpora Provinsi Bali. Jadi kami akan informasikan
Lebih detailnya nanti jika ada update informasi yang terbaru akan kami informasikan di website maupun di akun media sosial kami. Jadi untuk alur pendaftaran PPDB SMA maupun SMK, pertama adalah mengisi formulir pendaftaran secara online, itu nanti akan dibuka mulai tanggal 19 Juni khusus untuk jalur afirmasi dan inklusi. Untuk jalur yang lainnya akan dibuka di tanggal 26 Juni pukul 8.00 WITA. Kemudian setelah mengisi formulir pendaftaran, kemudian memilih jalur pendaftaran, ya kami ingatkan sekali lagi jangan kalau sudah memilih satu paket pilihan, ya kami harapkan nanti calon peserta didik tetap memilih di paket tersebut, jangan pindah-pindah ke paket yang lainnya. Walaupun mungkin di paket lainnya juga ada jalur-jalur yang memang kita inginkan, yang diinginkan ya. Jadi kalau sudah masuk ke paket pilihan kedua misalnya, selesaikan pendaftarannya di paket tersebut. Jadi jangan lompat ke paket yang lainnya ya. Kemudian menginput NISN dan melengkapi biodata calon peserta didik, kemudian mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, kemudian memilih sekolah pilihan, maka akan nanti tercetak bukti pendaftarannya dapat diunduh nantinya, dapat disimpan secara soft copy-nya ya. Kemudian peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya ke panitia PPDB di sekolah tujuan ya. Jadi jangan lupa untuk terus berkomunikasi, menanyakan proses pendaftarannya apakah ada hal-hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Jangan sampai nanti sudah ditolak atau sudah selesai masa pendaftarannya maka sudah tidak bisa mengubah pilihan apapun atau melakukan klarifikasi. Jadi semasa masih di periode dari tanggal 19 sampai 29 Juni diperkenankan untuk calon peserta didik mengecek status pengajuan pendaftarannya, dan apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut silakan berkomunikasi langsung dengan panitia PPDB di sekolah tujuan. Nah, kami ingatkan juga untuk format dokumen dapat berupa format JPEG atau PNG untuk PDF. Untuk PDF tidak diperkenankan ya, Bapak Ibu. Jadi dalam formatnya JPEG atau PNG dengan maksimalnya besaran filenya 1024 KB. Lanjut. Nah, untuk jalur pendaftaran PPDB SMK juga sama dengan PPDB SMA. Jadi calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran maksimal 3 jalur pendaftaran PPDB secara bersamaan dalam satu tahapan. Ya, pilihan paketnya bisa dilihat pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kami sarankan calon peserta didik memilih maksimalkan ya di 3 jalur. Jangan hanya pilih 1 atau 2 jalur saja, walaupun secara sistem itu memungkinkan, tapi kami sarankan untuk memilih di 3 jalur sehingga peluang diterimanya juga lebih besar ya. Nah, untuk alur pendaftaran PPDB SMK sama dengan alur pendaftaran PPDB SMA ya, hanya nanti alamat websitenya saja yang berbeda. Jadi untuk yang ingin mendaftar di SMK itu ada alamat websitenya sendiri, jadi tidak sama nanti websitenya. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu pelaksanaan PPDB, jadi kami informasikan sekali lagi, untuk jalur afirmasi dan inklusi itu akan dibuka di tanggal 19 Juni sampai dengan 29 Juni 2024. Kenapa dibuka lebih awal? Karena pada PPDB tahun ini kan ada namanya ketentuan home visit ya, atau mengunjungi langsung ke tempat tinggal calon peserta didik bagi calon peserta didik yang mungkin tidak lengkap persyaratannya sehingga diperlukan adanya kunjungan oleh panitia PPDB. Untuk itu khusus untuk jalur afirmasi dan inklusi dibuka lebih awal di tanggal 19 Juni 2024. Sedangkan untuk jalur yang lainnya yaitu jalur perpindahan tugas orang tua wali, jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapot dibuka hanya selama 4 hari dari tanggal 26, 27, 28, 29 Juni. Ya, hanya dibuka selama 4 hari saja.
Tapi itu 24 jam ya Bapak Ibu ya. Hanya di awal pembukaannya saja tanggal 26 Juni itu dibuka di pukul 8.00 WITA. Nanti ditutupnya di tanggal 29 Juni di pukul 18 WITA. Pengumuman nanti akan diumumkan secara online di tanggal 6 Juli 2024. Jadi peserta didik dapat melihat langsung pengumumannya nanti secara online di portal PPDB di tanggal 6 Juli. Nah, bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima itu wajib untuk mendaftar ulang. Jika tidak mendaftar ulang dalam periode yang sudah ditentukan, maka dinyatakan gugur ya. Jadi kami ingatkan untuk daftar ulang juga dilakukan secara online dari tanggal 8, 9, 10 Juli 2024, dibuka tanggal 8 Juli 2024 pukul 8.00 WITA, dan ditutup tanggal 10 Juli 2024 di pukul 14.00 WITA. Jadi daftar ulang ini dilakukan secara online di portal PPDB online. Baik, di sini secara detailnya ya bisa dilihat di layar. Untuk pendaftaran jalur afirmasi dan inklusi itu dibuka tanggal 19 sampai dengan 29 Juni 2024 mulai pukul 08.00 WITA ya di tanggal 19 Juni 2024. Untuk besoknya terus sampai 24 jam dibuka ya, jadi tidak ada ditutup. Jadi 24 jam terus dibuka di tanggal 20, 21, 22 dan seterusnya. Nah, hanya di tanggal 29 Juni saja yang ditutup pukul 18.00 WITA. Kemudian untuk jalur yang lainnya itu akan dibuka di tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 WITA. Dan seterusnya itu akan dibuka terus 24 jam sampai nanti di tanggal 29 Juni itu akan ditutup pada pukul 18.00 WITA. Untuk pengumuman di tanggal 6 Juli dan daftar ulangnya dilakukan di tanggal 8, 9, dan 10 Juli. Ya, kami ingatkan kembali Bapak Ibu calon peserta didik, bagi peserta didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang, dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur. Baik, ini adalah format dari surat pernyataan orang tua wali. Format surat pernyataan ini wajib dilengkapi oleh seluruh calon peserta didik yang mendaftar di semua jalur. Jadi ini untuk menyatakan bahwa memang alamat yang tercantum pada KK adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya dari tempat tinggal calon peserta didik. Kemudian seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan. Kemudian semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka calon peserta didik bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya calon peserta didik sebagai peserta didik baru ya. Jadi benar kami mohon memang apa yang nantinya akan diunggah, apa yang nanti akan disampaikan dalam proses pendaftaran memang dokumen yang sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi surat pernyataan ini ditandatangani oleh orang tua atau wali calon peserta didik di atas materai 10.000. Lanjut. Kemudian surat keterangan tempat tinggal. Ya, jadi surat keterangan tempat tinggal ini khusus untuk calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua wali. Nah, sebenarnya ini sebagai pelengkap jika belum dapat melengkapi surat keterangan pindah domisili yang memang sudah disyaratkan ya di dalam Juknis, maka dapat melampirkan surat keterangan tempat tinggal ini. Jadi kopnya nanti kop instansi perusahaan tempat orang tuanya bekerja nanti ditandatangani oleh kepala dusun ya atau kepala desa. Kepala dusun atau kepala desanya ditandatangani dan stempel. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah surat keterangan nilai raport ya, formatnya seperti ini masih sama seperti tahun yang lalu. Jadi nanti
Pembulatannya 2 angka di belakang koma, kemudian diakumulasi dirata-ratakan dan ditandatangani oleh kepala sekolah SMP. Demikian ini untuk jalur ranking nilai raport. Baik Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah link dari surat keterangan nilai raport, keterangan tempat tinggal, dan surat pernyataan orang tua wali. Silahkan bisa di-scan barcode-nya. Di kolom chat juga kami akan sampaikan link-link ini sehingga dapat diunduh oleh adik-adik kita, oleh calon peserta didik. Lanjut. Kemudian untuk juknis PPDB dan paparannya juga sudah tertera di layar. Bisa di-scan atau bisa diklik ya. Bisa dibuka nanti linknya. Dan terakhir ini adalah barcode untuk informasi paparan yang disampaikan pada hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, Kepala Sekolah SMP Sebali, ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya sudah bergabung dalam sosialisasi pada hari ini. Jadi ini adalah merupakan sosialisasi lanjutan yang dimana sebelumnya minggu yang lalu kami sudah paparkan di hadapan MKKS SMP Kabupaten Kota Sebali. Dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi kami pada hari ini yang walaupun kami lakukan secara daring, benar-benar bisa tersampaikan maksud dan tujuan yang ada yang sudah kami paparkan, khususnya terkait dengan petunjuk teknis PPDB tahun 2024 ini. Jadi sekali lagi bisa dipantau di website disdikpora.baliprof.go.id maupun di akun media sosial portabel BP Tekdik. Jadi saat ini kami sedang menyusun video tutorial untuk sistemnya ya, karena kami sedang persiapkan segera, mudah-mudahan awal Juni ini segera bisa launching. Nanti Bapak Ibu calon peserta didik dapat melihatnya atau mengaksesnya di YouTube Portabel BP Tekdik maupun di Instagram Portabel BP Tekdik. Jadi update informasi terbaru akan kami informasikan melalui akun media sosial kami maupun di website Disdikpora Baliprof.go.id.